Nanti Ibu kita lanjutkan pembahasan adab kita, adab terhadap diri sendiri. Kita sudah membahas tentang apa kemarin itu? Tentang taubat. Oh ini belum ya. Jadi nanti Ibu, kita ini kadang begini ya, di masa sekarang ini saking inginnya dan khawatirnya tentang penilaian orang lain sampai kita lupa terhadap diri sendiri. Dan juga kita haruslah meninggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat. Kemarin ulasannya surat Asy-Syams ayat 9-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 40-42 artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian surat Al-Asr ya, sudah kita bahas. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap dari kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku niscaya masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan masuk surga. Jadi anak ibu, termasuk adab terhadap diri sendiri adalah kita mentaati Rasulullah agar kita nanti di akhirat mendapatkan balasan surga. Maka termasuk zalim apabila kita ini punya jasad, ini punya tubuh, ini punya diri, punya ruh, punya jiwa, punya hati, tidak digunakan untuk taat kepada Rasulullah. Itu kata Nabi sama seperti kita enggan masuk surga. Enggan itu berarti menolak. Masa kita menolak masuk surga ya? Kalau anda ibu benar-benar mau masuk surga, maka ikuti Rasulullah. Kemudian sabda beliau pula, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Ini juga sudah kita bahas. Setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan taat kepadanya sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah, dan di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan sehingga dia menghancurkan dirinya. Sudah ini ya? Sudah. Dan juga kita tahu anak ibu, yang mensucikan diri kita adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah, sedangkan yang mengotori jiwa kita adalah apa? Kekufuran dan kemaksiatan. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pada petang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi anak ibu, termasuk anak ibu sekarang belajar Al-Quran. Abi tanya, bukan Abi tanya ya. Silakan teteh ibu jawab dalam dirinya sendiri, dalam hatinya sendiri. Sekarang usianya berapa tahun? Sudah berapa lama hidup di dunia?
Sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat, gitu kan? Dan cara apa untuk menghapuskan dosa-dosa itu yang sudah kita lakukan? Dan Nabi kasih tahu, salah satu cara supaya kita dihapuskan dosa-dosa kita dengan mudah adalah belajar Al-Quran. Kenapa? Kumaha kata Nabi, faman yatata, gitu ya, siapa yang terbata maka baginya dua kebaikan. Dua kebaikan itu apa? Menambah pahala dan menghapus keburukan atau dosa yang sudah lalu. Dan semakin kita banyak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, hafal Al-Quran, semuanya itu akan menambah pahala kita dan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara termudah untuk menghapuskan dosa-dosa kita adalah dengan banyak berbuat baik, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ini terkadang apa yang kita usahakan pun dari urusan dunia ini menutup hati kita. Maka Anda Ibu perhatikan, saat Anda Ibu mulai menjalani kehidupan, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan diri sendiri supaya tidak menjadi orang yang meminta-minta, supaya izzah kita dipertahankan, maka hati-hati jangan sampai karena kesibukan itu semua menutup hati kita. Karena banyak sekali yang mengotori diri kita, nanti Bu ya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba